Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan, seharusnya orang Kristen melayani Tuhan. Nah, bagaimana kalau ada orang Kristen tanpa pelayanan? Apakah itu sesuatu yang wajar? Atau mungkin dalam kasus-kasus tertentu itu juga dibenarkan? Tapi kita mau mendasarkannya bukan dengan asumsi, tapi berdasar firman Tuhan. Karena itu hambanya Ibu Krisna siap menolong kita untuk membuka hal ini dan menyingkapkan bagi kita semua. Karena itu juga kita rindu Tuhan menolong melalui doa, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di malam hari ini. Kami mau belajar kebenaran-Mu sehingga kami tahu, mengerti, dan memahami apa yang seharusnya terjadi dan yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu berdasarkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Krisna, Tuhan urapi beliau dan kami juga semua siapkan hati kami untuk menerima kebenaran dan dengannya kami bertumbuh. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bu Krisna, saya persilakan Bu. Baik, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih kita bisa berjumpa lagi dalam program Bara Digital Ministry pada malam hari ini. Dan temanya bagus ya, orang Kristen tanpa pelayanan. Ya. Kita harus paham dulu bahwa pelayanan itu bukan hanya berarti bahwa saya memberikan tenaga buat orang lain. Bukan sekedar saya memberikan waktu untuk orang lain atau bahkan memberikan isi dompet gitu ya. Bukan sekedar semacam itu. Jadi pelayanan ini juga menyangkut ada rasa belas kasih gitu ya. Ada rasa empati, ada rasa ingin mendoakan, menolong, ada rasa yang dipenuhi dengan cinta kasih Kristus yang dia ingin bagikan kepada orang lain. Ya, karena Kristus pun kan memberikan teladan buat kita dengan dia menyembuhkan orang lain, dia mendoakan para muridnya, dia juga menolong orang-orang yang lemah, memberikan pengajaran gitu ya. Jadi hati yang penuh dengan keinginan mengasihi, keinginan memberikan support, keinginan untuk memperhatikan, menolong itu yang juga bagian lebih dalam lagi tentang pelayanan. Selama ini mungkin kita banyak berpikir bahwa pelayanan itu, aku sudah memberikan tenaga loh, kemarin jadi panitia ini, aku sudah perkunjungan orang sakit, aku sudah ikut aktivitas ini, aktivitas itu di gereja, terlibat dalam komisi pemuda, komisi anak, komisi sekolah minggu, paduan suara. Nah ini hati-hati juga ya, jangan-jangan kita ikut paduan suara itu nggak pernah merasakan makna yang sungguh-sungguh dari lagu itu, kemudian membuat kita tergerak melakukan isi lagu itu atau semakin merasakan kehadiran Tuhan, tapi hanya ingin tampil. Bisa jadi kita ngomongkan pelayanan di paduan suara. Saya pelayanan di bidang musik. Saya gitar, saya piano gitu ya. Saya sudah main drum. Tapi sebetulnya Anda tidak merasakan bahwa bagaimana ini bisa saya persembahkan ke Tuhan. Orang lain bisa merasakan damai, sukacita dengan apa yang saya lakukan. Mereka merasa semakin memuji Tuhan dengan apa yang saya perbuat. Ya, kalau itu yang terjadi, itulah pelayanan. Orang lain bersukacita dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan untuk kemudian lakukan pada orang itu, membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, entah ucapan, entah talenta, entah senyuman kita, entah kita mengencourage, memberikan semangat, ya, pengaruh-pengaruh yang positif. Itulah pelayanan. Karena cinta kita didasari kasih Kristus.
Apa yang kita lakukan didasari kasih Tuhan. Tetapi kalau kita hanya ingin tampil, nanti kan di video, nanti tolong dipotret-potret ya. Nanti aku akan pasang ke Instagram, ke Facebook gitu ya, status. Karena pelayanan-pelayanan yang kesannya apa ya, memberi diri tetapi hanya untuk tampil eksistensi. Lah ini perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ada di antara kita yang mengatasnamakan pelayanan tapi hanya mau untuk eksistensi diri. Karena kalau pelayanan itu sebetulnya Kristus yang kita proklamirkan atau yang kita munculkan melalui diri kita, ya, bukan untuk menampilkan diri, tapi menampilkan Kristus. Bukan sekedar untuk bersyukur, tapi justru lebih mensyukuri siapa Kristus yang ada dalam diri kita. Nah, kebenaran firman Tuhan saya akan bagikan itu yang ada di dalam Matius pasal 20, khususnya di ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani. Jadi Yesus datang itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk menyerahkan nyawaku demi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan pengajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita umat Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku untuk tebusan bagi banyak orang. Mari kita tanya dalam diri kita, masing-masing yang saat ini mendengarkan ya program ini tentang orang Kristen tanpa pelayanan. Kalau Anda mengakui bahwa Anda adalah pengikut Kristus, Anda murid Kristus, tentu harus meneladani sang guru, tentu harus meneladani Yesus yang memang datang bukan menuntut untuk dilayani. Berapa banyak dari kita yang kadang-kala, aku sakit aja nggak ditengok kok. Ini loh majelisnya, ini loh Pak Pendetanya nggak pernah telepon mendoakan, nggak pernah untuk memberi sesuatu. Kita menuntut dilayani, kita menuntut untuk diperhatikan. Yesus datang bukan untuk menuntut diperhatikan atau menuntut untuk dilayani. Tapi justru Yesus datang untuk melayani. Untuk melayani setiap orang yang dijumpai dengan penuh apa? Kasih. Sekali lagi, pelayanan itu bukan sekedar memberi tenaga kita. Melayani itu bukan memberikan waktu luang. Tetapi bagaimana kita mampu memberikan diri kita untuk membuat orang bisa mensyukuri akan setiap berkat dan cinta Tuhan melalui diri kita. Melayani itu mempresentasikan cinta kasih Kristus melalui diri kita. Nah, orang Kristen adalah orang yang penuh dengan kasih. Betul? Jadi kalau Anda mengatakan Kristen, pengikut Kristus, nggak punya kasih, adanya cuma benci, iri hati, kebohongan, hawa nafsu, apakah itu layak disebut sebagai orang Kristen? Ya. Makanya kalau Kristen tanpa pelayanan, berarti Anda tidak memahami panggilan Anda sebagai orang Kristen. Kristus memanggil kita untuk mengikuti teladannya. Hidup ini bukan untuk awake dhewe, bukan untuk diri sendiri. Saya sejak menikah, bahkan sebelum menikah ya dengan suami, menetapkan sebuah visi misi dalam pernikahan kami itu bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, baik jasmani maupun secara rohani. Artinya dalam misinya ya kalau memang ada yang membutuhkan untuk dilayani, didoakan, bahkan mungkin kita perkunjungan dengan pelawatan membawa sesuatu yang memang dibutuhkan oleh jemaat,
oleh orang-orang sekitar kita, itulah kita lakukan. Kita doakan dulu, kita lakukan. Bertanya ke Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ketika mendengar orang sakit, ketika mendengar orang yang sedang berduka, sedang sedih, ya, tidak cuma sekedar kita cukup mendengar kemudian, oke, saya doakan. Mampukah kita betul-betul datang ke rumah orang tersebut, berkunjung ke rumah sakit, mendoakan, menepuk pundak mungkin istrinya, anak-anaknya untuk menopang, untuk berkumpul bersama, yuk kita berdoa bersama. Jadi bukan sekedar kita memberikan tenaga melayani itu, bukan sekedar kita memberikan uang atau pikiran kita, tetapi didasari cinta kasih Kristus. Ya, makanya kan ada lagu mengasihi, mengasihi lebih sungguh, sama aja. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Bisa kemudian diubah kata melayani dengan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Atau juga dengan kata mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kemudian di refrennya kan sama. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Itu juga bagian dari pelayanan yang penuh cinta kasih. Ya. Jadi berbicara masalah pelayanan itu luas. Kalau Anda sebagai orang Kristen nggak pernah mengampuni, nggak pernah memberi, tidak pernah mendoakan, tidak pernah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan gereja, mari bertanya, apakah Anda sungguh-sungguh orang Kristen? Karena kalau orang Kristen itu melayani pasti melekat. Nggak bisa, kayaknya nggak melayani itu nggak bisa. Kami mengajarkan pada anak-anak kami, hidup nggak boleh sekedar hidup. Anak kami yang pertama namanya Dandi, kamu mau melayani apa di gereja? Ya udah, aku main musik. Sekarang organis di gereja sudah bertahun-tahun. Dari SMP bahkan sampai sekarang udah bekerja. Dinda, jangan hanya ke gereja saja, kamu pengen melayani apa? Artinya ditanyakan passion-nya. Kamu bisa bersyukur, merasakan cinta Tuhan menjadi berkat buat orang lain melalui apa? Kamu bisa apa? Kamu pengen apa? Ya sudah, aku main melayani di multimedia. Jadi dia bagian multimedia. Kadang lelah, capek. Nah, itulah pelayanan. Saya mengatakan itulah pelayanan. Terkadang kita repot, tapi jangan sewot. Terkadang kita lelah, tapi jangan menyerah. Teruslah konsisten, setia di dalam Tuhan. Nah, untuk anak-anak kita tentu perlu teladan dari kita sebagai orang tua. Kita mau menginginkan anak kita rajin dalam pelayanan, rajin ke gereja, peduli, berempati, tapi kita sendiri nggak pernah ke gereja. Nggak pernah peduli, nggak pernah ikut persekutuan. Tidak pernah ikut untuk bagaimana terlibat. Macam-macam yang bisa kita lakukan. Kalau ada mungkin persekutuan membutuhkan masakan, atau event-event tertentu, ibu-ibu yang bisa masak. Banyak kan di gereja, banyak teman-teman sahabat-sahabat di gereja yang pandai memasak dengan sukacita. Saya seksi konsumsinya. Saya bisa masak, saya mau nyediain mie goreng, saya mau menyediakan telur balado, saya mau macam-macam. Ayam kecap, ayam semur, dan semuanya menyatu, saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Ada yang pandai menyanyi, bernyanyi dengan penuh sukacita, merasakan setiap syair yang ada, kemudian melakukan syair itu, tentang itu pujian tentang ucapan syukur, ya kita mengucap syukur. Pujian tentang mengasihi, ya kita mengasihi. Pujian tentang melayani, ya kita nggak berhenti dalam menyanyi pujian aja, tetapi seusai itu dari
hari ke hari, day to day-nya, kita juga sungguh-sungguh melayani. Jangan sekedar tampil, jangan sekedar unjuk muka, ya, sekedar untuk mencari puji-pujian. Karena melayani itu tidak mencari puji-pujian manusia, tetapi dia justru harus semakin bisa memuji Tuhan. Melayani itu dibutuhkan sikap yang rendah hati, yang kadang-kala mungkin harus berurai air mata. Anda sebagai seorang Kristen, ya, apakah pernah merasakan air mata menetes karena sebuah pelayanan yang mengharukan atau mungkin yang mengecewakan, tapi kita hanya bisa mengadu ke Tuhan? Dan kemudian, Tuhan, saya lelah melayani, tetapi saya mau tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan pun sudah lebih dulu melayani saya. Dan Tuhan sampai akhir hidup Tuhan, kematiannya di kayu salib, melayani kita semua sebagai umat yang berdosa. Nah, konsep ini, pemikiran ini harus kita miliki bagi setiap orang Kristen. Sehingga kalau kita ngomong Kristen, ya harusnya panggilan pelayanan itu melekat dalam diri kita. Pelayanan itu sebuah panggilan, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar apa ya, mau mengisi waktu luang, atau biar sekedar kita bisa terpampang ya di medsos, di macam-macam yang kita inginkan, bukan. Tetapi kita mempresentasikan Kristus. Yang kita proklamirkan itu kasih Kristus. Melalui pelayanan kita, orang merasakan kasih Tuhan. Kemudian mereka juga mempermuliakan nama Tuhan. Dan pelayanan itu juga kita mulai dari keluarga kita. Ya, suami istri saling mengasihi, saling menghormati. Anak-anak mendengarkan apa yang orang tua nasihatkan. Orang tua jangan pernah membangkitkan amarah di hati anak-anak kita. Ketika mereka kecewa, mereka lelah dalam pelayanan, mari dua telinga kita berikan. Apa yang bisa mama bantu? Apa yang bisa papa bantu? Yuk kita doakan. Yuk doa sama-sama. Nggak boleh menyerah. Nggak boleh kemudian merasa lelah dan kemudian nggak mau melayani. Jangan. Tuhan seumur hidupnya melayani buat kita sampai mati di kayu salib. Jadi, mari kita refleksikan dalam diri kita, Bapak Ibu semuanya. Makna pelayanan itu bukan sekedar pertama, memberikan pekerjaan, memberikan waktu, bukan. Tapi lebih kepada memiliki hati yang mengasihi, yang mau berkorban dengan tulus, yang mau menolong, mau memperhatikan. Melayani itu yang kedua, bukan menuntut orang untuk memperhatikan kita, mengerti kita, tapi justru bagaimana kita belajar dan terus belajar untuk memperhatikan orang lain, memahami orang lain. Kadang memang kita konflik, kadang-kala kita mungkin beda pendapat, tapi justru dengan perbedaan pendapat yang ada dalam pelayanan, membuat kita semakin mengerti satu sama lainnya. Sebagai satu tubuh Kristus, mendewasakan kita. Melayani yang ketiga, bukan sekedar untuk aku bisa ini, aku bisa itu. Aku loh yang menjadi pemimpinnya. Justru melayani itu harus ada kerendahan hati, sehingga sungguh-sungguh kita bisa humble like Jesus. Kadang-kala mungkin kita nggak diingat orang, nggak didengar, nggak dilihat. Tetapi ada sukacita ketika kita melakukan bagian kita dengan penuh kasih. Dan orang lain merasakan itu. Ketika Anda sebagai pemain musik di gereja,
Dan ada jemaat yang begitu tersentuh, menaikkan pujian dengan melelehkan air mata. Atau melihat jemaat dengan permainan pujian Anda bisa bersuka cita, mengagungkan Tuhan dengan bertepuk tangan bersorak-sorai. Harusnya Anda merasa terharu. Terima kasih Tuhan. Melalui permainan musik hamba-Mu, orang-orang semakin memuji dan dekat dengan Tuhan. Jadi, fokusnya adalah orang lain. Fokusnya bukan diri sendiri. Melayani fokusnya adalah untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain yang bisa semakin memuji dan dekat pada Tuhan. Tuhan rindu setiap kita menggunakan waktu, talenta, ataupun apapun yang Tuhan anugerahkan untuk melayani. Asal didasari kerendahan hati. Mengagungkan Kristus, bukan mengagungkan diri. Didasari cinta kasih, bukan didasari kesombongan atau keakuan. Kehebatan kita bukan. Tuhan nggak butuh. Tuhan butuh hati kita. Hati yang mau melayani. Hati yang mau mengasihi. Hati yang mau berkorban. Hati yang mau menolong. Sekali lagi, orang Kristen tanpa pelayanan perlu dipertanyakan kekristenannya. Perlu dipertanyakan bagaimana cinta Anda kepada Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan teladan melayani, seyogyanya kita juga hidup dalam pelayanan. Pelayanan itu menjadi bagian hidup kita yang melekat. Tidak bisa kita, orang Kristen, hidup tanpa panggilan pelayanan. Mungkin saya sedang sakit, Bu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada konseling klien yang konseling ke saya. Sekarang saya bisa apa, Bu Krisna? Saya sudah lumpuh. Saya nggak bisa melayani Tuhan. Padahal saya maunya melayani. Bu, melayani bukan selalu harus datang ke gereja. Melayani bukan selalu harus dengan kaki. Hati ibu. Dia menangis. Itu ya Bu Krisna. Ya, ibu memuji Tuhan. Ibu mendoakan anak-anak, suami. Mendoakan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis. Mendoakan kehidupan gereja, kerukunan umat Tuhan. Dengan kelemahan yang ibu miliki. Ibu mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian, itu pelayanan, Bu. Saya paham. Baik. Baik, Bu Krisna. Dengan keterbatasan saya tetap mau hidup saya berkenan kepada Tuhan melalui pujian saya. Ya, kadang dia video diri sendiri gitu ya, sambil menyanyi. Kemudian ada yang mengiringi. Dia duduk sambil ditolong karena yang lumpuh kakinya gitu ya. Menyanyi. Untuk ditayangkan di multimedia. Dia bercerita kesaksiannya. Dan banyak orang yang tersentuh. Dan bisa mensyukuri hidupnya lebih lagi melalui kesaksian yang diberikan. Itulah pelayanan. Bagaimana dampaknya buat orang lain. Begitu besar. Menyentuh relung hati yang begitu dalam. Yang membuat orang bisa yang tadinya mengeluh-mengeluh, bisa bersyukur. Kita yang lemah di dalam Tuhan bisa semakin kuat. Kita yang kecil di dalam Tuhan bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan yang besar. Banyak kan contoh-contoh bagaimana orang yang lemah, yang sedang duduk dalam duka citanya, justru bisa menciptakan lagu yang indah. Justru bisa memberikan semangat yang luar biasa. Karena mereka sudah mengalami dulu bagaimana terpuruknya, bagaimana rasa sakit itu, bagaimana kelemahan itu, tapi mereka bisa bangkit, memberikan motivasi. Itu bagian dari pelayanan. Banyak macamnya
Yang penting hati kita. Mari kita tengok Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, hati kita, hati yang dipenuhi cinta apa tidak? Cinta kasih Kristus, kemudian kita membagikan itu kepada setiap orang ataupun setiap momen yang memang bisa menjadi sarana terwujudnya kasih Kristus. Banyak firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini menguatkan setiap kita, sekaligus men-challenge, menantang setiap kita yang sebetulnya kita bisa banyak berbuat melalui pelayanan atau bisa banyak memberikan perhatian, cinta, motivasi, pengorbanan. Karena Kristus pun berkali-kali dalam firman Tuhan mengatakan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihannya. Tergerak dengan belas kasihan sehingga dia menyembuhkan orang sakit. Sehingga Yesus menolong orang-orang yang lemah. Karena tergerak hatinya dengan penuh cinta kasihnya. Semoga kita sebagai orang Kristen yang sadar akan panggilan kita untuk melayani, mari kita meresponi dengan lebih semangat lagi. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang menopang. Ya, jadi Tuhan akan menopang, Roh Kudus akan memberikan kekuatan selagi hati kita mau melayani dan mau menyebarkan cinta kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih Bu Krisna buat kesempatan malam hari ini ya. Kita belajar sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi kita disegarkan dan kita diteguhkan dalam konteks melayani. Nah, tadi kan Ibu sampaikan kalau ada orang yang merasa bahwa saya nggak punya karunia khusus, atau mungkin saya dalam kelemahan, udah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ternyata masih tetap bisa melayani. Nah, persoalannya adalah ketika seseorang merasa tidak layak, Bu. Mungkin ada satu dosa tertentu yang belum bisa bangkit atau belum bisa dilepaskan, keterikatan tertentu lah begitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Ibu dan dari apa yang bisa disampaikan, apakah misalnya saya adalah orang yang, kayaknya saya mau melayani, tapi saya kok ngerasa nggak layak ya. Apakah saya perlu beresin dulu atau juga sekaligus berjalan dalam pelayanan supaya itu diselesaikan dalam perjalanannya, atau harus selesaikan dulu nih baru ambil pelayanan, atau bagaimana, Bu? Ya, banyak sih memang jemaat yang begitu ya, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan datang itu untuk orang berdosa. Ya. Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang suci. Nggak ada kan orang yang suci. Jadi dengan keberdosaan kita, asal kita memang sungguh-sungguh mau bertobat, bagus kalau bisa membereskan kemudian bangkit. Tapi kalau nggak beres-beres, dan Anda sebetulnya tahu Anda bisa melayani, Anda bisa jadi berkat, itu juga bagian ketika mungkin Anda seiring sejalan, Anda bisa juga merasakan lebih dari cinta Tuhan. Ada beberapa gereja yang kemudian memang kalau memang itu fatal dalam arti bahwa asusila ya, memang ada pamerdi. Pamerdi itu siasat gerejawi. Jangan dulu deh, karena justru nanti tidak bisa menjadi korban yang sungguh-sungguh. Yang amoral, asusila, kemudian ada siasat gereja, aturan yang sementara mungkin beresin dulu, retret dulu. Silakan Anda ikuti kebijakan gereja. Untuk Anda sungguh-sungguh bertobat ke Tuhan. Anda mengakui dosa sungguh-sungguh. Tunjukkan ketika Anda sudah lahir baru, kemudian Anda bisa untuk Bapak, Ibu, mungkin menangisi keberdosaan kita dengan sungguh-sungguh, dan kemudian saya sudah siap ketika mau dipakai di gereja. Tetapi ada juga yang memang gereja yang mungkin merangkul atau memberikan pembiaran dan tetap memberikan pengembalaan.
seiring sejalan dengan dia mau berubah, si insan kita gembalakan nih, kita bimbing. Gimana? Apakah siap tetap melayani atau enggak dulu? Merasa bagaimana Bapak? Ibu merasa bagaimana? Ya, kalau diizinkan, kami tetap bisa melayani. Dengan kami terus akan berusaha memperbaiki diri kami. Kalau gereja itu mengizinkan, dan ini yang dipilih, silahkan. Anda juga sungguh-sungguh belajar mau untuk bertobat dan tetap melayani. Tuhan tidak pernah datang ke dunia ini untuk orang yang benar. Jadi mari, ada gereja yang membuat siasat gerejawi, disiplin rohani lah ya, untuk ketertiban umat Tuhan, ada yang bisa mengembalakan sambil jalan. Ya, dirangkul, didoakan, diizinkan tetap melayani, dirangkul, didoakan, dikonseling lagi, kemudian merasakan jamahan Tuhan, kemudian siap berubah dan dipakai lebih. Masing-masing kita menghormati kebijakan yang ada. Ini sih saran saya seperti itu. Baik, sangat setuju Bu Krisna karena ini seringkali jadi jebakan ya, Ya. termasuk misalnya dalam konteks kalau orang tidak punya disiplin tertentu sehingga pembiaran itu dan makin dalam tanda kutip ya terjadi kekacauan atau ya paling gampangnya bahasanya ya tidak mencerminkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu dalam kehidupan kita. Tapi memang di sisi lain bahwa Tuhan Yesus datang bagi kita untuk orang-orang yang berdosa begitu. Jadi harusnya bukan lagi sebuah penghakiman tapi tadi bagaimana membimbing. Karena memang ya, takutnya disalahpahami begitu ya Bu ketika kok gereja ini tidak membiarkan saya untuk melayani padahal gereja lain nah boleh. Nah, tapi kan tadi kembali kepada apa yang menjadi kesepakatan gereja lokal. Terima kasih, ini seringkali memang ya bisa jadi polemik yang berat ya. juga untuk ya dilematis, tapi betul. Jadi bagaimana situasional menolong jemaat Tuhan dan ya pasti dalam kesatuan. Nah Bu, kalau misalnya dalam konteks kita kan juga tahu bahwa dampak spiritual ketika seseorang itu tidak melayani dalam konteks misalnya di dalam gereja ya, meskipun ya pasti dalam pelayanan yang dalam pelayanan juga bukan hanya di dalam konteks gereja tapi dimanapun kita berada. Nah ketika dampak spiritual itu terjadi, orang yang hanya datang ke gereja saja Bu, tanpa pernah memberi diri dalam sebuah pelayanan tertentu begitu ya. Nah, apakah ini akan juga mempengaruhi kehidupan dalam konteks sosial dan juga di keluarga, atau memang jangan-jangan dari keluarganya yang ada persoalan sehingga dalam pelayanan juga ya bahasa saya minta maaf pakainya agak nggak beres begitu, atau yang mana Bu? Karena seringkali itu apakah ini juga supaya tidak tumpang tindih, dan karena menurut saya pasti sangat berkaitan nih dalam konteks ini supaya orang melihat bahwa seharusnya punya keseimbangan di situ. Bagaimana Bu? Ya, malam kami mengadakan sarasehan. Sarasehan itu kayak apa ya, diskusi sama-sama ya, temanya tentang spiritualitas dan solidaritas gitu ya. Orang, saya mengatakan begini, orang yang spiritualitasnya baik, tentu solidaritasnya untuk mengasihi, untuk berempati, untuk hidup dalam kesatuan jemaat gitu ya, untuk saling melayani itu ada. Kalau spiritualitasnya bagus, ya nggak mungkin dia nggak ada item-item dalam solidaritas itu kan semalam disebutkan ada kasih sayang, ya, untuk memperhatikan satu sama lainnya, ada kesatuan, artinya menjaga kerukunan, ada keadilan sosial, bagaimana kita bisa juga melihat orang-orang yang mungkin merasa tersisih, perlu sentuhan tangan kita, dukungan kita. Saya mengatakan kalau spiritualitasnya bagus, pasti item-item yang ada dalam solidaritas tadi itu akan terwujud. Nah, tapi kalau kemudian cuma gereja-gereja aja pulang, ya memang kan nggak ada yang melarang gitu ya. Tapi itu nggak terlatih untuk bagaimana mempraktekkan
firman Tuhan itu dalam konteks saat ini tema kita melayani. Ya. Dalam mengasihi, dalam melayani, dalam membangun kesatuan, dalam memberikan solidaritas, keadilan sosial, macam-macam, itu nggak terwujud. Makanya spiritualitas itu bukan sekedar kita ngomong ke Tuhan, bukan sekedar kita bicara ke Tuhan, tapi bagaimana setelah kita membaca firman Tuhan, berdoa, itu kita aplikasikan. Makanya kalau di dalam Mazmur itu kan ada bacaan firman Tuhan, kemudian salah. Salah itu jeda, diam diri dulu. Renungkan dulu. Tadi ngomong apa? Supaya kamu bisa menghidupi firman itu. Jangan kemudian Tuhan berkati saya, pekerjaan saya, anak-anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah pergi. Kerja, masak, nyapu, ngepel. Diam dulu. Jadi kalau kita mengendapkan, ya, itu spiritualitas kita akan bagus. Dalam keluarga juga gitu. Udah ya, kamu ya, nanti jangan nakal kalau sekolah ya. Ya, pulang cuci kaki, kerjain PR, kemudian bubuk siang, kemudian nanti Mama nggak mau tahu ya, Mama nggak mau tahu pulang-pulang kamu nggak ngerjain PR, dah ya, dadah. Kita tinggal pergi. Kita nggak pernah memeluk, gimana? Ulangannya kapan ini? Bentar lagi libur kan ya? Pengen apa? Diendapkan dulu, direnungkan, dikasih cinta emosi yang dekat. Makanya kalau di keluarga juga nggak dekat, hubungan satu sama lainnya, ya biasanya dampaknya di gereja juga kurang. Oh, yang dekat sehari-hari aja nggak bisa kok untuk mengasihi, melayani, cuek, ya ke gereja ya selesai, ya udah terima berkat, pulang. Penutup, berkat, pujian terakhir, udah. Pulang, nggak peduli dengan yang lain. Karena dia di rumah juga tidak merasakan spiritualitasnya bertumbuh, berkembang, berbuah. Di gereja bisa jadi juga seperti itu, cuek. Ada kan banyak yang datang pergi. Tetapi, ya, betul kata Kak Feby tadi, saya sangat setuju. Kehidupan spiritualitas sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita menunjukkan pelayanan dalam sebuah gereja. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Krisna. Ini sesuatu yang indah ya untuk kita lihat bahwa spiritualitas itu berdampak atau bersangkut pautan dengan solidaritas. Nah ini dua diksi yang nggak bisa dipisahkan begitu ya. Solidaritas kita ya didasarkan pada kasih yang berdasar spiritual tadi. Baik, terima kasih sekali Bu Krisna malam hari ini sudah terus menolong kita, berkati kita. Nah, saya persilakan kalau ada closing statement dan sekaligus menolong kita untuk dalam doa, Bu. Baik, tema kita malam hari ini, orang Kristen tanpa pelayanan? Jangan ya. Jangan. Apapun yang bisa Anda lakukan, ya, mendoakan, atau mungkin Anda bisa memotivasi, menguatkan, ya, berkunjung. Yang penting didasari cinta kasih untuk mengagungkan Tuhan, memproklamirkan Tuhan, bukan menonjolkan diri kita melalui apapun dalam pujian, paduan suara, tim multimedia, ataupun Anda pemimpin dalam komisi-komisi, komsel-komsel, silahkan. Ya, itu terus dilakukan secara konsisten dengan setia dan keyakinan bahwa Tuhan, ini bagian saya mengucap syukur karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani saya. Dalam firman Tuhan dan juga sharing kita pada malam hari ini menjadi berkat buat setiap kita semua untuk tidak pernah lelah dalam hidup memenuhi panggilan Tuhan, pelayanan kita. Orang Kristen tanpa pelayanan? Jangan ya, harus dengan pelayanan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ingatkan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang memang harus melayani melalui setiap potensi apapun, melalui setiap hal yang bisa kami lakukan, yang Tuhan taruh dalam diri kami masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan menuntut kami, meminta kami untuk mendasari setiap pelayanan kami untuk orang lain dengan penuh kasih.
dengan penuh kerendahan hati, bukan untuk mencari keagungan dalam diri kami, lebih dari itu kami justru harus mengagungkan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah terlebih dahulu melayani kami, bahkan Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Itu bukti bahwa Engkau adalah pelayan yang sejati, Tuhan yang luar biasa memiliki cinta atas hidup kami. Kami mau Tuhan kuatkan dalam pelayanan kami, supaya ketika kami merasakan lelah, kami tidak pernah menyerah, tapi kami tetap memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna buat pelayanan malam hari ini. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby dan Bu Krisna serta kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri. Tuhan pasti senantiasa berkati kita. Amin. Terima kasih Bu. Yeah.